Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita, nikmat iman dan Islam yang masih Allah titipkan kepada kita semua. Semoga kita tetap istiqomah dalam berada dalam jalur Islam dan iman kepada Allah sampai akhir hayat kita dalam kehidupan dunia ini, ya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan menjawab tantangan daripada Robert Morey, ya, yang tertuang di dalam buku The Islamic Invasion, ya, yang sebagaimana sudah kita ulas dari awal. Ini sudah masuk kepada episode yang ke-8, ya. Pada episode yang ke-7 kemarin kita setelah memulai tentang tanggapan ataupun jawaban kita terhadap tantangan Robert Moore, yang dimana dia mengatakan kalau memang Muhammad dan Yesus itu membawa atau berasal dari diutus dari Tuhan yang sama, yakni Allah, tentunya tidak akan terdapat perbedaan ajaran itu, ya. Tidak akan terdapat perbedaan ajaran antara Muhammad dengan Yesus, yang mereka yakini sebagai Tuhan itu, ya. Kemarin sudah kita buktikan dua di antaranya, bukti bahwasanya ajaran Muhammad dan ajaran Yesus itu tidak berbeda, begitu, ya, tidak berbeda, tetapi sama, yakni berkaitan pertama tentang tauhid kemarin, dan yang kedua tentang syahadat, dua kalimat syahadat atau syahadatain, ya. Banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya kemarin ternyata ajaran Yesus sendiri sama dengan Muhammad, yakni ajaran tentang mentauhidkan Allah, zat yang memang pantas untuk disembah dan tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Ayat-ayatnya sudah kita bicarakan dan sudah kita bahas kemarin. Nah, persamaan yang ketiga, hari ini kita masuk kepada persamaan yang ketiga, berkaitan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan Yesus itu sendiri, sesuai dengan permintaan Robert Moore untuk membuktikan tentang persamaan ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus, ya. Sangat banyak, ya. Untuk yang ketiga ini kita akan bicarakan tentang persamaan yang berkaitan tentang ritual ibadah, ya, ritual ibadah. Di dalam Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, perintah untuk beribadah, bahkan yang menjadi tiang daripada agamanya dalam Islam, yakni pelaksanaan ibadah solat. As-solatu imaduddin, solat adalah tiang daripada agama itu sendiri. Nah, itu tentang pelaksanaan ibadah. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah umat Islam untuk melaksanakan ibadah solat, ya. Aqimis sholah wa atuz zakat, itu contohnya. Dirikan solat dan bayarkan zakat. Ataupun dalam ayat-ayat yang lain, misalnya yuqimunas sholah yu'tuna zakah, ya. Aqamus sholah, misalnya begitu. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya yang intinya memerintahkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah solat. Lalu, kalau itu memang menjadi ajaran perintah kepada Nabi Muhammad, pertanyaannya, apakah itu juga yang diperintahkan kepada Yesus dan para pengikutnya? Kita lihat bukti-bukti tentang persamaan cara ibadah yang diajarkan oleh umat Nabi Muhammad atau yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ajaran Yesus. Kalau ayatnya di dalam Al-Quran, sekali lagi, sangat banyak perintah tentang sholat itu. Lalu bagaimana dengan yang ada di dalam Alkitab sendiri, yang notabene itu diyakini oleh umat Kristiani sebagai
ajaran Yesus. Ternyata sangat banyak juga, ya, sama apa yang diajarkan kepada Muhammad SAW diperintahkan kepada umatnya, hal yang sama juga diperintahkan kepada Yesus dan kepada umatnya. Kita bisa lihat dalam surat Mazmur pasal 5 ayat 8. Di sana dengan jelas dan tegas dikatakan begini bunyi ayatnya. Tetapi aku, kata Yesus, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu, ya, atau ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Saudara sekalian, di sini ada kata-kata yang disebut dengan sujud menyembah ke arah baitmu. Ya, penekanannya itu pelaksanaan ibadah yang dianjurkan dan dilaksanakan oleh Yesus itu sendiri dalam surat Mazmur, ya, pasal 5 ayat 8 gitu ya. Sujud menyembah, ya. Jadi cara pelaksanaan ibadahnya adalah sujud dan menyembah. Itu simbolik bagian daripada kegiatan ibadahnya umat Islam, ya. Bagian daripada ritual pelaksanaan ibadah sholat begitu. Pertanyaannya, umat mana, ya? Ajaran siapa yang memerintahkan cara ibadah itu dengan melaksanakan dengan kegiatan dengan sujud ataupun ruku? Nanti ada juga dalam bentuk rukunya, kata-kata rukunya. Memang tidak terbesit kata-kata sholat itu, tapi ada gerakan-gerakan sholat itu dituangkan di dalam Alkitab itu sendiri. Itu surat Mazmur pasal 5 ayat 8. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 3. Orang-orang itu, ini Ramatain Zofin, ya, yang dimaksud itu orang-orang itu, dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Sujud menyembah, ya, itu diajarkan juga demikian di Ezra atau Nabi Uzair kalau dalam Islam itu, ya. Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Tuhan, ya. Bersujud, ya. Dalam surat Ayub pasal 1 ayat 21 dikatakan, kemudian sujudlah ia, Ayub, ya, Nabi Ayub itu, dan menyembah. Nah, jadi jelas ritual penyembahan yang diajarkan oleh Nabi Ayub sendiri, oleh Yesus sendiri adalah dengan cara bersujud. Bukan bernyanyi, tidak ada bernyanyi, tidak ada, ya. Nah, nanti kita lihat siapa yang mengajarkan bernyanyi itu, ya. Karena Yesus tidak pernah melakukan itu. Kita lihat lagi di 1 Samuel, 1 Samuel 1 pasal 1 ayat 19. Keesokan hari, ya, bangunlah mereka itu pagi-pagi sekali, subuh, ya. Lalu sujud menyembah ke hadapan Tuhan. Ingat, ini pelaksanaan sholat subuh ini. Pagi-pagi, ngapain pagi-pagi subuh-subuh? Pagi-pagi sekali mereka sujud menyembah ke hadapan Tuhan. Itu pelaksanaan ritual ibadah sholat subuh, ya. Pelaksanaan sholat subuh, ada perintah itu dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 19, ya. Tidak berbeda antara ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus gitu, ya. Ada pelaksanaan ritualnya dengan cara menyembah dengan melakukan sujud. Sekarang dilihat saja, ya, umat Kristiani Anda nggak melaksanakan ajaran ataupun perintahnya ini, begitu, ya. Karena di dalam 1 Samuel ini dengan jelas dikatakan itu pagi-pagi, ya, pagi-pagi itu waktunya subuh, ya, pagi-pagi sekali itu mereka datang untuk sujud menyembah ke hadapan Tuhan, begitu. Kemudian dalam surat Kejadian pasal 24 ayat 26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Allah, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham. Saudara sekalian, kita lihat dalam surat Kejadian ini agak lebih rinci dia, agak lebih rinci. Pertama ada kata-kata gerakan, yang pertama itu gerakan berlutut. Itu duduk antara dua sujud itu. Berlutut itu duduk antara dua sujud dalam gerakan sholat. Kemudian dia melakukan sujud yang kedua. Kemudian di sini dikatakan menyembah Tuhan seraya atau serta berkata terpujilah Tuhan. Ya.
Itu kalau diarabkan bunyinya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sama. Terpujilah Tuhan. Alhamdulillah. Artinya ada kata-kata bagian potongan Al-Fatihah yang dituangkan di dalam surat Kejadian pasal 24 ayat 26 ini. Berlutut dia, sujud dia, kemudian mengucapkan, ada bahasanya terpujilah Tuhan. Itu bahasa daripada surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian surat Kejadian pasal 17 ayat 2 sampai 3. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya. Jadi Nabi Ibrahim pun mengajarkan tentang sholat. Jelas kalau bila kita dikaitkan dengan surat Ali Imran ayat 84 kemarin, ya, dikatakan di situ wa ma unzila ala Ibrahim, ya, Abraham. Kalau kita di Islam adalah Ibrahim, kalau di bahasa Yunaninya, bahasa Ibrani adalah Abraham, ya, Yunaninya juga Abraham itu. Dan kalau dalam bahasa Hindunya itu Brahma, ya, Brahma itu sama itu. Di situ dikatakan, ya, mereka wanahullahu muslimun dalam surah Al-Imran. Mereka sama-sama membawa ajaran Islam. Ini bukti. Abraham pun ada melaksanakan ibadahnya dengan cara bersujud. Ada dalam surat Kejadian itu, ya. Kita lebih rinci lagi dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ketiga. Bunyinya begini. Ketika segenap orang-orang Israel, ya, segenap orang Israel gitu, melihat api turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, lalu mereka berlututlah mereka di atas lantai, dengan muka sampai ke tanah. Ngapain muka itu sampai ke tanah setelah berlutut? Berlutut itu adalah gerakan daripada duduk antara 2 sujud. Lalu mereka melanjutkan dengan apa? Menyampaikan mukanya ke tanah. Ngapain itu? Adalah gerakan sujud di dalam sholat. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan, mengucapkan syukur dari Tuhan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Begitu, ya. Kemudian dalam surat Nehemia pasal 8 ayat 6, ya. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Ingat, Allah yang maha besar. Itu kalimat takbir, Allahu Akbar. Ternyata ada dalam surat Nehemia. Ketika dia beribadah, Ezra itu dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ya, gerakan sholat itu rinci bagian dari kegiatan sholat itu disebutkan di dalam Alkitab itu, ya. Allah yang maha besar dan semua orang menyambutnya. Apa disambutnya? Amin, amin. Ada kalimat takbir, lalu ada sebutkan kata-kata amin di situ. Itu kan kalimat yang setelah dibaca setelah Al-Fatihah. Ingat tadi dalam kalimat sebelumnya, ya, dalam surat Kejadian pasal 24 ayat 26 tadi dikatakan bahwasanya menyembah Tuhan serta berkata terpujilah Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu di sini dalam surat Nehemia ada kata-kata Allahu Akbar dan juga ada kata-kata amin. Bila dirangkaikan itu semua bahagian daripada kegiatan takbiratul ihram, lalu membaca Al-Fatihah dan diakhiri dengan kata-kata amin. Itu dilakukan oleh orang kaum Bani Israel, gitu, ya. Sambil mengangkat tangannya mereka. Nah, ingat takbir Allahu Akbar, mengangkat tangan mereka. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai kepada tanah. Saudara sekalian, kalau kita mau telaah dan kita cek lebih lanjut secara lebih detail, ada di sini kegiatan takbir, ada di sini kata-kata bahagian daripada surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya adalah segala puji bagi Tuhan tadi. Lalu di sini ada lagi kata-kata amin, lalu ada lagi pelaksanaan duduk di antara 2 sujud, lalu dia berlutut itu tadi,
Ya. Lalu ada lagi kegiatan sujud. Itu adalah rentetan daripada kegiatan sholat. Ya. Kita boleh bandingkan, saudara sekalian. Apakah itu yang dilakukan oleh umat Kristiani saat ini ketika dia beribadah? Tidak. Justru kamilah orang Islam. Kitalah orang Islam ini yang menjalankan ajaran Yesus yang sebenarnya. Jadi Yesus itu beragama Islam, membawa ajaran Islam. Maka pantas di dalam surat Ali Imran ayat 84 tadi dikatakan, wa nahnu lahu muslimun, kami semuanya beragama Islam. Termasuk di dalamnya adalah Yesus. Karena Yesus membawa ajaran Islam. Ini potongan-potongan daripada kegiatan ibadah sholat yang dilakukan, yang diajarkan oleh Yesus di dalam Alkitab. Ini seharusnya yang dilakukan oleh umatnya saat ini, yakni mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Kemudian dalam surat Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit. Nah, ini maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Mereka maju sedikit lalu sujud menyembah dan berdoa. Sekali lagi, umat mana dan ajaran siapa yang ritual ibadahnya yang melakukan dengan cara pertama ada takbir sambil mengangkat tangan tadi, takbir mengangkat tangan, ada bacaan Al-Fatihah, segala puji bagi Tuhan atau Alhamdulillah, lalu ada kata-kata amin di sana disambut oleh para jamaahnya. Kemudian dia berlutut, ya. Kemudian dia sujud sampai menyungkur mukanya ke tanah. Umat mana yang melakukan itu kalau bukan umat Islam? Tidak ada umat yang lain melaksanakan itu daripada Islam. Jadi Yesus beragama Islam dan Yesus juga mengajarkan apa yang diajarkan seperti Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sungguh sangat ironi sekali. Robert Moore memfitnah dan dia memberikan tantangan. Kalau memang Muhammad dan Yesus itu merupakan utusan dari Tuhan yang sama, seharusnya ajarannya sama. Jelas ada sama. Sangat sama. Sangat sama. Ya. Belum cukup sampai situ. Kita lihat di dalam surat Raja-Raja pasal 18 ayat 42. Lalu Ahad pergi untuk makan dan minum. Tetapi Eli naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah. Nah, lihat, membungkuk ke tanah. Ngapain itu membungkuk? Itu adalah bagian daripada gerakan rukuk ketika sholat. Ya, kegiatan rukuk ketika sholat. Dia membungkukkan badannya. Ya, dengan lalu mukanya berada di antara dua lututnya. Orang membungkuk ketika rukuk di dalam sholat, meletakkan posisi mukanya berada di antara dua lututnya. Lengkap sudah kaum muslimin yang berbahagia dan saudara-saudaraku sekalian, juga termasuk saudara-saudaraku yang Kristiani, lengkap kegiatan prosesi sholat itu ada di Injil. Ya, ada di Alkitab. Dari takbiratul ihram, dari bacaan Al-Fatihah, dari kata-kata amin tadi. Kemudian ada lagi pelaksanaan ruku nih dalam surat Raja-Raja. Raja-Raja pasal 18 ayat 42. Kemudian membungkukkan badannya atau ruku itu tadi. Kemudian duduk di antara dua sujud, ada kegiatan sujud. Semuanya perwakilan daripada rincian kegiatan urutan daripada ibadah sholat itu sendiri. Kemudian dalam surat Wahyu pasal 7 ayat 11, dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan takhta itu menyembah kepada Allah. Itu pelengkap akhir daripada penjelasan kita pada hari ini, bahwasanya persamaan yang ketiga antara ajaran Muhammad dan ajaran Yesus adalah tentang perintah pelaksanaan ibadah sholat. Sungguh sangat memalukan seorang dokter Robert Moore yang tidak tidak bisa menelaah lebih baik dan melihat lebih baik tentang isi Injilnya, bahwasanya di dalam Injil itu sendiri ada kegiatan gerakan-gerakan sholat yang dilakukan dan yang diajarkan oleh Yesus kepada umatnya. Jadi
Ini semoga menjadi manfaat buat kita semua, menjadi pelajaran bahwasanya Muhammad dan Yesus sama-sama mengajarkan ibadah sholat. Sama-sama mengajarkan ibadah sholat. Warka'u wasjudu ma'ar raki'in. Itu bahasa di dalam Al-Quran. Rukuk dan sujudlah kamu bersama orang-orang yang rukuk dan sujud itu. Ya, dan lihat kata-kata itu banyak tertera dan tertuang di dalam Alkitab itu sendiri. Robert Moore dan para pengikutnya, saudara-saudaraku yang umat Kristiani, Anda telah dibodohi dan dibohongi oleh Robert Moore. Ya, Anda sudah dibodohi dan dibohongi oleh para misionaris, para misi zending yang mereka melemahkan akidah-akidah umat Islam. Ternyata kalian sendiri yang sudah dibodohi dan dilemahkan oleh mereka. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.